Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Matius 9 ayat 13. Demikian bunyinya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian bunyinya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ironi bahwa sebenarnya orang-orang yang mengatakan hal yang demikian kepada Yesus Kristus, mereka adalah orang-orang yang sudah sakit. Tetapi Yesus Kristus membuat sebuah gambaran yang mereka nampaknya tidak menyadari itu, karena sepertinya mengkelabui pikiran mereka. Ketika Yesus berkata bahwa Aku datang bukan kepada orang yang sehat, tetapi aku datang kepada orang-orang yang sakit. Tidakkah ada orang yang benar-benar sehat, saudaraku? Karena natur kita telah rusak. Kita semua adalah orang yang berdosa. Tetapi ada orang yang menganggap diri mereka telah beres, padahal sebenarnya mereka sungguh-sungguh tidak beres. Mereka memberikan penilaian. Mereka menganggap apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu tidak benar. Mereka mencocokkan ini dan lain sebagainya. Mereka membuat sebuah pandangan bahwa ketika seseorang bertemu dengan orang berdosa, maka dia otomatis berdosa. Bukankah kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini adalah untuk membebaskan kita dari belenggu dosa itu? Dan hanya Allah lah yang mampu untuk membuat kita benar-benar suci. Kristus melakukannya. Sehingga ini adalah ironi yang kita harus peka untuk melihatnya. Dan kemudian Yesus berkata, pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kita nampaknya ketika datang bergereja hanya ingin memberikan persembahan. Tetapi kita lupa bahwa belas kasihan itu adalah bukti bahwa kita telah beribadah. Tentu persembahan juga adalah respon kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan belas kasihan kepada orang lain, bukankah itu juga adalah bagian dari ibadah?
Yesus Kristus menunjukkan belas kasihannya kepada kita umat manusia. Dan ketika dikatakan bukan mengkehendaki persembahan, karena persembahan yang sesungguhnya adalah dirinya sendiri. Coba bayangkan, dia yang akan dipersembahkan kepada Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Tetapi mereka-mereka yang sedang sakit ini membahas tentang persembahan. Bukankah ini adalah sesuatu hal yang fatal? Mereka anggap bahwa apa yang mereka berikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menerimanya, meresponnya dengan baik. Padahal mereka tidak sadar bahwa sudah sejak lama Tuhan tidak mau lagi menerima persembahan dari orang-orang berdosa ini. Dan kemudian Yesus berkata, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudaraku, kita semua ini adalah orang yang berdosa. Puji Tuhan, kita masih menerima panggilan ini, supaya kita bertobat dan kembali kepadanya. Selagi kita masih diberikan kesempatan, mari kita pergunakan secepat mungkin. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jika saudara boleh menghirup udara pagi pada pagi ini, saudara juga harus ingat, itu juga adalah bagian untuk menobatkan saya. Bahwa saya harus berkata, ini dari Tuhan. Dan saya tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Saya harus datang kepadanya, bertekuk lutut di hadapannya, mengaku dosa-dosaku, dan memohon untuk perlindungannya. Mari hidup dalam cara Allah melihat, bukan dengan cara orang-orang Farisi ini menilai apa yang dilakukan Yesus Kristus. Jangan suka menjadi manusia yang suka menilai. Karena penilaian yang saudara berikan kepada orang lain, itu juga merupakan penilaian tentang diri saudara sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang boleh kami terima dalam kesempatan ini. Engkau telah menghampiri kami orang-orang yang berdosa ini. Kami tidak memiliki natur yang baik dalam diri kami. Kami sibuk dengan kesibukan kami dan sengaja menyibukkan diri, sehingga kami mengabaikan hal yang sangat-sangat penting, yakni hidup bersama Tuhan dan menerima pengampunan dosa. Tuhan, kami berserah kepadamu. Biarlah hari-hari kami dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang yang tegar tengkuk, tetapi kami telah diubahkan dan memiliki hati yang lembut. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.